Bab 315. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Agility-mu meningkat 10. Setelah menyelesaikan kesepakatan dengan Chris, Grit mengambil eliksir tanpa penundaan, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Strength, 2790. Agility, 1756. Masih banyak yang harus ditempuh. Dia perlu mendapatkan setidaknya 104 level, untuk membuat rasio kekuatan dan ketangkasan 1:1. Grit mengira itu benar-benar keluar dari pertanyaan. Agen Amorak, Talos, terlepas dari kenyataan jika dia memperoleh XP 2,6 miliar yang sangat besar, dia hanya memperoleh 1 level. Jadi berapa lama untuk mencapai 104 level? Setiap kali levelku meningkat, jumlah XP yang dibutuhkan meningkat terlalu banyak. Inilah sebabnya, mengapa kelas kemajuan keempat belum muncul, bahkan setelah 1 tahun. Petik 1. Tidak. Apakah mungkin bagi Kraugel untuk mendapatkan kelas kemajuan keempat dalam 1 tahun? Levelnya 319, yang 4 level lebih tinggi dari tempat kedua. Seekor monster, orang itu pasti hanya berburu. Kraugel peringkat pertama. Grit belum pernah bertemu dengannya dan tidak pernah melihatnya di TV. Namun, Grit mengakui jika kemampuan naik levelnya unik. Ngomong-ngomong, alangkah baiknya, jika aku bisa sering menggunakan Elixir of Agility. Itu adalah keinginan yang tidak realistis. Elixir adalah ramuan langka. Jenis transaksi ini mungkin tidak terjadi lagi. Harem. Grit melihat lokasi anggota guildnya. Ekspedisi Pavranium masih berburu di kota-kota vampir yang tersisa. Setelah merampas Elphinstone, mereka mendapat XP dan penggemar akuisisi barang. Wow, Pon dan Regas sudah level 308. Bukankah mereka mengumpulkan banyak XP? Aku harus kembali ke kota vampir. Tingkat perolehan XP dan item telah meningkat sebesar 5%. Efek ini hanya berlaku untuk kota vampir. Waktu yang tersisa adalah 25 hari, 13 jam, 40 menit, dan 15 detik. 25,5 hari berikutnya. Jika aku berburu, selagi buff dipertahankan. Petik 1. Tidak bisakah dia mendapatkan setidaknya 3 level dan eliksir, jika dia beruntung? Grit yang terinspirasi menuju bengkel sebelum pergi. Dia memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Pertama-tama, item creation. Item apa yang ingin Anda buat? Armor. Bahan apa yang ingin Anda gunakan? Blue orichalcum dan besi hitam. Harap desain item tersebut. Sebuah cetak biru kosong muncul di depannya. Itu sudah desain ke-7, jadi Grit mampu merancang armor dengan mulus. Setelah beberapa saat, Grit menyelesaikan armor dengan penampilan yang memuaskan dan menjelaskan fitur dari item tersebut. Armor ini tidak pernah bisa ditembus. Itu tidak akan mendapatkan goresan dari pedang, dan bahkan napas naga pun tidak akan melelehkannya. Itu tidak mungkin. Ada batasan pada tingkat material dan desain yang digunakan. Memang. Seperti yang diharapkan, penalti item telah hilang, tapi mimpinya mempersenjatai diri dengan senjata dengan attack power 999.999.999 dan armor dengan defense 999.999.999 hanyalah mimpi yang fantastis. Di tempat pertama, pengertian senjata dewa Blacksmith's Legendary Craftsmanship hanya level 6. Standar barang yang bisa dibuat dengan blue orichalcum dan besi hitam hanya sedikit lebih baik daripada Veiler. Di masa lalu, Veiler dibuat tanpa memperhitungkan kondisi penggunaan. Ini akan berubah, jika aku menggunakan Pavranium sebagai mineral, tapi itu harus berada pada level Levi's Spear. Tingkat desain Grit yang kurang adalah hambatan besar. Saat ini, lebih baik menggunakan Pavranium sebagai item sekunder daripada item peralatan. Sangat penting untuk mendapatkan mineral lebih baik daripada Blue orichalcum. Petik 1. Grit menyadari ini dan memanggil Minor, detektor mineral. Temukan dan laporkan mineral apapun yang lebih unggul dari Blue orichalcum. Hah, apa ini? Minor mengerutkan kening pada kata-kata itu. Bukankah kamu berjanji untuk membiarkanku hidup sebagai penambang, jika kamu mengumpulkan semua Pavranium? Bakat bawaan Minor lebih cocok untuk deteksi mineral daripada menambang. Ambisi besar Minor adalah menjadi penambang legendaris yang melampaui Gis, dan menjadi tangan kanan Kaisar. Tapi Minor gemetar, karena Grit tidak memberinya kesempatan untuk menjadi penambang. Grit menepuk pundak bocah itu. Bertahan sedikit lebih lama. Apakah kamu tidak tahu, jika aku adalah blacksmith legendaris? Aku sangat berharap, jika kamu akan menjadi penambang hebat dan memberikan kekuatan kepadaku. Tapi, belum. Kuoh. Minor mengertakkan gigi. Ada racun di matanya. Ini benar-benar sikap seseorang yang akan mengkhianati tuannya. Kisi-kisi di dalam hati. Dia perlu tahu kenyataan. Bakat Minor jelas luar biasa. Dia memiliki kualitas untuk menjadi penambang besar. Tapi, itu tidak cukup untuk menjadi penambang legendaris. Itulah yang dikatakan Great Sword Lord kepadanya. Dengan kata lain, mimpi Minor tidak berguna. Kamu lebih cocok sebagai detektor mineral. Kemampuan deteksi mineral jarang terjadi. Grit sesekali mengamati orang-orang Winston Byron dan Raiden. Tapi,
Minor adalah satu-satunya NPC dengan bakat pendeteksian mineral. Grid berharap Minor akan tumbuh sebagai detektor mineral, dan akan menjadi kekuatan besar baginya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Bukankah kesehatan ibumu memburuk di Bayran? Aku akan berbicara dengan Tuan Bayran untuk memberikan ibumu perawatan terbaik. Sekarang Minor, jika kamu ingin ibumu mendapatkan kembali kesehatannya, pergilah bertualang. Temukan mineral terbaik. Semangat. Kotoran. Kotoran. Orang jahat ini. Minor baru berusia 14 tahun. Grid menyerang kelemahan anak itu, jadi dia tampak jahat. Namun, Grid yakin, jika ini adalah cara yang tepat untuk berurusan dengan Minor. Dia percaya, jika kehidupan sebagai detektor mineral akan bekerja lebih baik untuk Minor, daripada hanya menjadi penambang yang sangat baik. Minor gemetar dan pergi. Lalu Grid mengirim Whisper ke Euphemina. Berapa banyak tir klan Water King yang kamu dapatkan? 4. Oh, itu jauh lebih dari yang aku pikirkan. Tir klan Water King. Itu adalah bahan langka yang secara permanen memberi sihir pada suatu item. Itu adalah bahan produksi dengan efek yang unik, tapi klan Water King hanya menitikkan air mata setiap hari, setiap 5 bulan. Grid terkejut, karena Euphemina mengumpulkan 4 air mata dalam 3 bulan, setelah berangkat ke kerajaan Siren. Aku beruntung. Aku mendapat kues khusus. Kues khusus. Apa itu? Hehe, aku akan memberitahumu nanti. Dia bersemangat. Dia pasti mendapatkan pencarian yang cukup bagus. Grid mengangguk sambil tersenyum. Ya, aku menantikan kabar baik itu. Jika kamu memiliki kesulitan di sepanjang jalan, jangan ragu untuk menghubungiku. Pertama-tama, letakkan tir klan Water King di gudang guild. Setelah beberapa saat, Grid mengambil tir klan Water King dari gudang dan mulai melebur Pavranium. Pembuat item legendaris. Ini benar-benar ada. Senyum Chris membentang dari telinga ke telinga, setelah dia membuat kesepakatan dengan Grid. Dia mungkin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk Grid. Tapi, peluang apa untuk mendapatkan barang sebagus itu? Aman untuk mengatakan, jika itu tidak biasa. Grid melampaui akal sehat, dan itu lebih dari yang diinginkan Chris. Chris yakin, jika pertunjukan itu lebih dari Kraugel White Fang dan Brutal Heavy Sword milik Sron. Aku bisa menggunakannya, sampai setidaknya level 360. Itu tidak berlebihan. Grid jauh lebih baik daripada item dengan rating unik level 320 yang diperoleh Chris dari Raid. Berdasarkan analisisnya, dia menilai jika item level 350-360 tidak akan sebagus Grid. Aku tidak perlu khawatir tentang senjata, setidaknya selama 10 bulan. Tapi, situasinya serius. Bukankah itu berarti Grid dan anggota Overgearet dipersenjatai dengan barang-barang seperti itu? Grid tampak sangat kuat, dibandingkan dengan pasukan lain. Bisakah mereka dibiarkan tidak disentuh? Chris adalah penguasa Giant Guild. Dia ingin posisi yang lebih tinggi dan menjadi raja, sehingga dia bisa mendapatkan kekayaan dan kekuatan terbaik. Dari sudut pandang ini, Grid mungkin menjadi hambatan besar. Ayo pergi. Chris berbicara kepada 5 kapten. Chris berjalan menuju gerbang bersama mereka, ketika dia tiba-tiba merasa ragu. Mihara. Aku belum melihatnya sejak 3 hari yang lalu, ketika dia mengatakan akan pergi ke Pedro lebih dulu. Mihara telah bertindak bebas di Raidan. Kepribadiannya yang berubah-ubah, berarti tidak aneh baginya untuk kembali lebih dulu. Orang itu, Tiba-tiba Chris berhenti berjalan. Lahan terbentang luas di luar Raidan. Ada petani yang menghalangi jalan mereka. Kamu siapa? Salah satu dari 5 kapten, Aselas menanyai petani yang menghalangi jalan mereka. Kemudian, petani mengulurkan 5 cangkul. Bersihkan tanah. Apakah petani ini gila? Dia muncul dan menyuruh mereka membersihkan tanah. Semua orang terdiam karena itu sangat tidak masuk akal, kemudian Chris berbicara. Kenapa kami harus membantumu? Logika petani itu, Piaro, sederhana. Temanmu berani menyentuh seorang pelayan Duke Grid. Kamu gagal mengendalikan temanmu dengan baik. Jadi sekarang, kamu akan membantu mengembangkan pertanian Raidan. Teman mereka mencabuli pelayan. Chris dan 5 kapten merasa tidak percaya, ketika mereka mengingat Mihara. Bocah bodoh itu melakukan sesuatu yang sampah lagi. Mihara selalu menyebabkan insiden di masa lalu. Chris menghela nafas dan mengangguk. Aku mengerti apa yang ingin kamu katakan. Aku akan menghukum orang yang menyentuh pelayan. Jangan terlalu marah dan bukalah jalan. Chris mengira, petani bernama Piaro sedang melakukan semacam pertunjukan. Dia pikir, itu adalah seruan petani lemah yang tahu tentang dosa Mihara. Tapi, itu kesalahpahaman. Aku sudah menghukumnya. Jadi sekarang, kamu harus bekerja di ladang. Pada akhirnya, Aselas mengangkat suaranya. Mengapa kamu terus berbicara omong kosong? Ini adalah Viscount dari Kerajaan Eternal dan Tuan dari Giant Guild, Chris. Kamu bahkan tidak harus menatap matanya. Jadi, bagaimana kamu bisa mengabaikan etiket dan bahkan memintanya untuk bekerja di ladang? Sudah lama sejak mereka memulai Satisfi, dan mereka belum berinteraksi dengan petani untuk sementara waktu. Piaro memandang Aselas dengan acuh tak acuh, yang sedang marah.
Aku menyaksikan dari jauh, dan kamu tidak menunjukkan kesopanan terhadap Duke Grid. Aku hanya mengikuti perilaku kasarmu. Perilaku kasar. Tidak seperti NPC, etika tidak memainkan peran besar di antara player. Chris dan Five Captain harus tunduk dan sopan kepada Duke Grid. Itu tidak mungkin. Kelima orang itu berpikir, jika petani itu tidak sadar akan kenyataan. Nyah. Pergelangan kaki mereka tidak bisa diraih oleh petani selamanya. Aselas mendorong petani itu. Tidak, itu adalah dorongan. Mata Aselas melebar. Dia ingin meraih pergelangan tangan petani, tapi visinya langsung berubah ke langit. Apa ini? Aselas berbaring di tanah sementara Five Captain kagum, Chris juga. Petani monster Raiden, dia benar-benar ada. Mereka percaya itu hanya rumor. Tapi sekarang, mereka tahu bukan itu masalahnya. Chris merasakan minat yang besar dan meraih Great Sword Grid. Kamulah yang merobohkan Sibal. Keterampilan itu, tunjukkan padaku. Petik 2. Alasan mengapa aliansi 7 guild, kecuali untuk Giant Guild, gagal menyerbu Raiden adalah karena petani yang tidak dikenal. Seorang petani yang cukup kuat untuk merobohkan Sibal peringkat 2. Bagaimana jika Chris mengalahkannya? Setelah mendapatkan kelas kedua, peringkat 3, Chris percaya jika dia lebih kuat dari Sibal. Dia bergegas menuju Piaro.